Baik, ini untuk mengenai pertemuan ke-10. Dalam sisi perancangan sistem, itu setidaknya nanti bisa menampilkan proses bisnis dan siapa yang melakukan. Nah, kalau kita melihat dari sisi aliran data, proses bisnis, itu bisa kita merancang dengan menggunakan DFD. Itu akan kelihatan entitas. Entitas itu siapa saja pelakunya, yang mengactionkannya langsung menyentuh kepada sistem, dan in-out datanya ketahuan. Entah itu nanti bagian proses masuk ke dalam storage, balik lagi nanti kepada yang memiliki hak guna dalam sisi informasi itu. Nah, itu dalam ruang lingkup kita dalam sisi melihat perancangan dalam sisi DFD ya. Nah, kalau untuk informatika terkhusus, kalau kita lebih mengarah ke aliran datanya itu mungkin masuknya ke bagian dalam ruang lingkup MIS, Manajemen Informatik System, terus ke dalam bagian IB ya, Intelligent Business, ataupun masuk ke data mining. Syukur-syukur bisa seperti itu relasinya, seperti itu. Jadi bukan gujuk-gujuk langsung masuk ke data mining seperti itu ya. Jadi karena data mining tidak akan lepas dari aliran data, tidak lepas dari data. Tapi kebanyakan penelitian itu data mining, ujuk-ujuk data yang besar terus diolah kembali menjadi informasi apa lagi yang terbaru dari sisi data itu. Nah, itu tidak mengikuti kaidah dari evolusi ya dalam ruang lingkup sistem informasi yang sekarang ini sudah masuk dalam data warehouse ataupun dalam sisi AI, intelligent business. Jadi sebenarnya dari sisi proses data, input data seperti itu, terus masuk ke dalam manajemen informatik sistem MIS, terus masuk dalam ruang lingkupnya DSS, decision support system. Syukur-syukur sekarang masuk dalam satu ruang lingkup yang lebih besar lagi dalam sisi intelligent business seperti itu. Nah, itu lebih mengarah ke aliran data dengan penggunaan DFD seperti itu. Nah, sekarang ini saya mau menyampaikan mengenai syarat ataupun kebutuhan sistem ataupun syarat sistem ketika Anda buat dalam sisi informatika. Nah, syukur-syukur ini dua hal yang nanti tidak dipertanyakan lagi ya. Apakah Anda mau menggunakan flowchart atau menggunakan dalam ruang lingkup activity diagram dalam UML. Karena dalam sisi style program ataupun bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, syukur-syukur Anda sudah terbiasa menggambarkan suatu sistem, menggambarkan suatu syarat sistem juga seperti itu dengan tabel seperti ini. Pertama kali kalau dari sini ini contoh saja ya supaya Anda nanti terbiasa, syukur-syukur mau membuat demikian. Seperti itu. Jadi saya contohkan ini dalam ruang lingkup kita penggunaan flowchart, tapi bisa juga dalam sisi activity diagram di dalam UML. Karena dalam ruang lingkup activity diagram, silakan dikoreksi saya, itu menggunakan penggunaan simbol-simbol pada flowchart. Nah, itu contohnya di situ. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong syarat sistem itu bisa kita identifikasi dulu siapa pelakunya, who-nya, ya, kayak gitu. Who-nya itu sudah kita identifikasi. Jadi jangan sampai kita mau melihat suatu proses bisnis yang dimana itu dalam satu perusahaan ataupun dalam satu sistem apapun itu namanya, terus terlalu banyak yang menyentuh itu. Nah, sehingga nanti Anda tidak bisa fokus. Nah, contoh yang paling gampang ini ya. Kalau kita ngomong game, konsentrasi Anda satu saja. Apa ya? Subjeknya ataupun pelakunya. Siapa? Kalau game. Bisa mengidentifikasi aktornya? Kalau kita ngomong core-nya sekarang game. Nah, entitasnya ini siapa? Itu Nicholas. Nah, kan sudah RPL 2 masih ngomongnya. Coba kalau kita ngomong game, aktornya siapa? Siapa? Coba aktornya.
Player. Ya, player ataupun pemain toh. Pasti yang di otak Anda tuh cuma ini. Kayak gitu. Sekarang pertanyaannya itu siapa selain game? Yang langsung tema-tema game itu siapa yang bisa langsung juga berinteraksi dengan sistem itu? Langsung ya. Karena jarang sekali ini. Siapa? David. David kan mau temanya game juga harus tahu. Hah? Nah, yang paling susah siapa lagi? Tapi tidak bisa nyentuh secara langsung tuh. Ada API-nya, ada bridging-nya. Kalau ini bisa nyentuh langsung, ya. Malah dia in out ya, kayak gitu. Karena dia bisa ngubah-ngubah. Kalau ini nggak bisa langsung, cuma pakai apa yang sudah dikasih oleh dev saja, developer. Satu lagi, pasti Anda susah untuk mendefinisikannya ataupun juga siapa lagi. Kalau kita ngomong kesehatan tuh, Anda pasti gampang ngomongnya itu. Temanya. Aktornya siapa kalau kesehatan? Dokter, pasien. Iya kan? Padahal ada lain. Perawat boleh nggak nyentuh sistem? Bagian administrasi, bagian medical, bisa nggak? Kayak gitu. Mereka bisa semuanya. Kalau di rumah sakit hampir-hampir. Malah dalam ruang lingkup yang lain, ketika saya ke klinik di Paskes 1, ya syukur saya salah ngomong ini, ke klinik dapat rujukan ke rumah sakit itu sudah dapat notifnya. Kapan kita mau datang tuh tahu deh, ke-record sudah. Jadi klinik yang tidak satu serta merta di dalam rumah sakit itu pun dapat informasi kita. Mau ngapain itu? Rumah sakit dapat dia notifnya itu di apotik, di optik. Karena baru-baru kemarin saya coba-coba main-main ngeklaim untuk kacamata seperti itu. Nah ini kita lihat sistem itu terintegrasi. Jadi kalau kita ngomong, nah sekarang kita game sekarang nih. Siapa lagi? Ada yang bisa mengidentifikasi. Karena apa? Kita harus bisa menjustifikasi siapa syarat-syarat yang bisa masuk dalam sistem dan apa saja otoritasnya. Nah itu jadi masalahnya. So pertanyaannya kalau pada game siapa lagi? Hah? Apa? Pemilik. Emang CEO harus tahu dia. Kalau khusus tema game. Tester oke lah. Bisa ke ini juga ya, player toh. Kecuali memang dalam ruang lingkup kita membedakan. Tester itu sepengetahuan saya dia ada form sendiri nanti hasilnya. Laporkan dia. Karena dia tidak boleh itu yang setahu saya ya. Kalau misalkan tester. Halo. Anda tanpa ada sadari gitu loh. Tanpa ada sadari. Sampai sekarang saya belum pernah tapi ya. Anda bermain terus membeli. Kayak gitu. Membeli. Lah, game ini bagaimana dia dapat informasinya ataupun developer ataupun bagian ngerti nggak saya ngomong apa? Arahnya ngomong apa? Halo? Game-game kan sudah berpikirnya ke situ. Bukan dia game itu dikasihnya ADS saja, ada iklan di situ. Malas orang main game di situ malah. Tapi kan dia mau adanya payment toh. Siapa di sini jadi? Apakah langsung bank atau tangan lain? Seperti itu. Ketika orang membeli diamondnya seperti itu, dia bayar dengan diamond, tapi harga diamond itu kan cuma layaknya kita e-money toh? Iya enggak? Tetap kita intinya beli juga uang itu yang aliran uang itu harus ada verifikasinya.
Halo? Harus ada verifikasinya. Makanya ngomong kosong kalau judul itu tidak bisa diidentifikasi. Karena gampang mengidentifikasinya. Kayak gitu. Yang membedakannya itu nanti ada istilah ini. Ini tidak saya sampaikan ini. Karena saya recording. Itu berubah-ubah terus dari pihak sana tuh. Makanya tidak bisa diidentifikasi. Kayak gitu. Ya, apa ya Pak? Nah, segitu ya. Oke. Nanti ada ceritanya tuh. Oke, halo. Tapi kebanyakan kawan-kawan mahasiswa ataupun dosen gitu ataupun peneliti kalau pembahasan mengenai tema game cuma ke sini arahnya. Ke player saja platformnya. Selanjutnya apa? Pada game ini algoritmanya udah kita hilangkan. Ini contoh maksud saya. Ini yang barusan kemarin yang kita bicarakan saya dengan Arnold seperti itu. Nah, sekarang kita ngobrol mengenai contoh syarat suatu sistem. Nah, ini anggap saja kita mainnya ke data mining. Karena Anda juga mengambil mata kuliah pilihan data mining toh? Jangan sampai tidak ada yang mengambil skripsi temanya data mining. Itu tujuan saya. Kayak gitu. Nah, pada data mining Anda harus justifikasi dulu siapa saja aktor yang bisa interaksi dengan sistem yang temanya data mining. Makanya saya bilang tadi, dari DP, data processing, ke MI, ke MIS, ke DSS, ke IB. Nah, itu. Data proses, manajemen informasi, manajemen informasi sistem, decision support system, intelligent business. Ini semuanya tidak lepas dari yang namanya data. Tema kita ada data mining. Tapi kalau kita ngomong secara bagian-bagian yang terkait dengan aktor, itu memang lebih banyak diulik itu di bagian MIS, manajemen operating system. Sangat banyak sekali. Makanya temanya bukan tema kita. Itu temanya orang SI. Nah, jangan sampai Anda ketika itu langsung ngomong data mining, seolah-olah Anda itu cuma bagian terkait dengan, istilahnya itu biasanya disebutkan ini. Nah, sistem inilah yang mengolah dalam sisi algoritma. Hasil N. Ada yang nyebutnya di sini sistemnya. Kalau kita ngomong ini bagian komputernya, karena komputer itu juga sekarang sebagian dari aktor, itu ya. Anggap saja ini dulu kita ngomong. Tapi siapa aktor di sini yang human-nya? Dikasih contoh nggak? Jangan ujuk-ujuk Anda selalu diberikan dataset, ini algoritmanya, execute, hasilnya, compile. Seperti ini struktur dari sisi hasil dari data mining. Jangan seperti itu terus. Nanti Anda hilang makna dari sisi ketika itu diintegrasikan ke dalam sistem, Anda tidak bisa tahu menjustifikasi syarat sistem seperti apa. Ujuk-ujuk pokoknya data mining, itu terkait dengan data, terus algoritma, it's done. Tidak segitu ceritanya. Kayak gitu. Jadi Anda biasanya digunakan studi kasus. Nah, itu. Case study-nya itu siapa? Di mana biasanya? Pebi, biasanya di mana temanya? Contoh-contohnya ataupun yang sering disampaikan pada saat dosennya kuliah ngajarin. Temanya di mana biasanya dipakai? Temanya, tema, bukan judul. Temanya tema di mana bagian? Lah dia mikirnya kayak berat. Septian, ketua. Tema-tema penerapan data mining itu di mana? Nggak usah gue. Tema studi kasusnya. Tapi yang paling sering disebutkan di mana pada saat kuliah?
Septian, ketua. Hah? Bisa nggak spesifik? Patir, gimana Patir? Ya, banyak disebut ketiga, Be. Nah, kalau banyak. Tiga, Be. Septian lagi tidak bisa nyebut ketiga. Nah, di bank, di sekolah. Hah? Saya ngomong tempat studi kasus. Studi kasusnya biasanya di mana? Kalau kita ngomong di bank ya, halo, kalau ngomong di bank sudahlah. Skip. Kalau di bank ya, walaupun itu bagian mengenai biasanya di penerapan pada data mining itu keluhan konsumen. Di mana tepatnya posisinya di customer service. Biasanya di situ saja cuma datanya bisa diulik. Halo? Jadi bank untuk tema data mining kalau dari sisi perspektif saya skip aja. Gak usah. Kalau sekolah mungkin banget. Sekolah mungkin banget. Banyak tema-temanya. Data-datanya banyak. Nah, ada lagi yang lebih ini, yang nggak biasa? Apa? Toko. Nah ya, jangan juga Anda salah paham ya. Pak, saya punya toko nih Pak, CV. Kayak gitu. Terus, dia mau masuk ke data mining. Ini pernah terjadi. Saya tanya, kita ngerti lah ya, kenapa dia pakai CV mungkin bla 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 lah. Kita skip aja alasannya. Nah, saya tanya berapa banyak ataupun tokonya itu segede apa? Ataupun berapa banyak cabang. Nah, itu lebih beralasan kalau sudah ngomong cabang. Kalau ngomongin toko tapi cabang, masih reasonable ya, masih hal itu beralasan. Tapi kalau ngomong toko tidak ada cabang, tanya seberapa besar tokonya. Kayak gitu. Sehingga harus butuh data mining. Kalau toko kan nanti gampang tuh untuk menjustifikasi ini. Kita baru ngomong masalah siapa menentukan aktornya loh. Belum masuk ke dalam, kalau sistemnya dalam sistem data mining, sudahlah. Karena nanti data mining itu berada pada komputer yang mengolahnya. Sehingga nanti mendapatkan hasil dan N. Ya, siapa yang menggunakan hasil ini? Masuk lagi. Aktornya siapa? Kayak gitu. Saya itu mau ngomong itu kayak gini. Harapan saya, kalian itu sudah bisa mampu dalam ruang lingkup mendesain suatu syarat sistem pada studi kasus tertentu, siapa who-nya itu. Dan ini bagian-bagian dari sisi proses bisnis. Nah, ini siapa? Ini siapa? Ini masuk lagi. Ini masuk input. Ini masuk ke sini. Hap. Ngerti gak saya ngomong apa ini? Tujuannya? Pertama sekali, Anda sudah bisa menentukan aktornya pada suatu studi kasus yang langsung berinteraksi dengan sistem, dan dalam sisi dia memiliki proses bisnis itu sudah diketahui. Nah, tinggal Anda mau cakupannya itu, mau bagian mana dulu yang mau dikerjakan. Di sini bisa paralel. Dengan kata lain, ini sudah jelas algoritmanya. Kayak gitu. Ini saya mau menyampaikan itu untuk hari ini. Dalam ruang lingkup, sisi Anda membuat, karena saya lihat beberapa penelitian dan skripsi, kayak gitu ya, ataupun tesis, sudah karena ngelihatnya itu dari kiblat yang bagus ya, gitu ya, arah yang bagus, maksud saya sisi pelaporannya, mungkin saya pernah menyampaikan dengan saudara-saudara, wah ini bagus nih, karya tulisannya bagus. Pernah tahu kayak gitu? Nah itu dicontoh, karena detail. Nah dengan kata lain, Anda bisa menjelaskan ini dengan konkret. Bagian ini seperti apa? Fiturnya di mana? Bagian ini oleh sistem. Oh, karena terkait dengan algoritma. Kita nggak bisa melihat secara langsung karena proses itu. Yang kita bisa lihat hasilnya, outputnya. Nah, seperti itu. Jadi dengan kata lain, saya mau ngajak ngomong itu, Anda nanti ketika masuk ke bab 4, apapun yang Anda buat itu nanti, dalam ruang lingkup desain sistem proses bisnisnya, ketentuannya itu, Anda bisa menggambarkannya dengan seperti ini. Nah, itu tujuan hari ini. Jadi dari sisi Anda melihat aktor, menjelaskan siapa saja syarat sistem yang bisa berinteraksi dengan sistem itu, dan apa saja yang dia lakukan, seperti itu, dan bagaimana bentuk interaksinya, ketika dia masuk ke dalam algoritma, baru kita pecah ini nanti.
masuk lagi dikeluarkan, tapi ini ke dalam bentuk flowchart algoritma kalau memang dibutuhkan. Kalau di sini tidak bisa menjelaskan. Kalau di sini mau dijabarkan, dibuka red, ya nggak apa-apa. Kalau memungkinkan, seperti itu. So, ada pertanyaan?